Kabar kehamilan menjadi salah satu berita bahagia untuk pasangan suami istri. Pasalnya, kehadiran anak menjadi anugerah terindah bagi keluarga. Apalagi jika anak itu sangat dinanti, pastinya langsung disambut dengan hangat dan sukacita. Namun, berbeda ceritanya jika kehamilan terjadi di luar nikah. Seperti yang dialami oleh beberapa selebgram tanah air. Kebanyakan dari mereka dihujat. Karena kehamilan tanpa pernikahan sendiri diketahui melanggar norma dan agama di Indonesia. Menariknya, saat ini hamil di luar nikah seolah dinormalisasikan oleh sebagian orang. Pasalnya, ketika beberapa selebgram memilih untuk speak up terkait kehamilan di luar nikahnya melalui platform sosial media, netizen tetap ada yang memberikan dukungan atau memberikan panggung untuk selebgram tersebut yang jelas-jelas sudah memberikan contoh yang tidak baik. Untuk mengetahui beberapa selebgram yang pernah speak up soal kehamilannya hingga hujatan serta dukungan yang mereka dapatkan, maka inilah 5 selebgram yang pernah speak up hamil di luar nikah versi Cumi Top 5. Lina Muherjai tiba-tiba mengumumkan terkait kehamilannya. Ya, setelah lama tak terdengar kabarnya, wanita yang sempat mendekam di penjara atas kasus penistaan agama itu blak-blakan hamil dengan kekasih bulenya, Lukas Fitri. Melalui story-nya, Lina menyebut bahwa kekasihnya itu menjadi satu-satunya pria yang bisa menghamilinya. Selain memberitahu penggemar soal kehamilannya, Lina juga tak ketinggalan memberitahu sahabatnya Lucinta Luna melalui pesan WhatsApp. Selain memamerkan test pack, Lina juga terlihat membagikan momen ketika dirinya sedang melakukan pemeriksaan USG bersama dokter kandungan. Meski kehamilannya itu di luar nikah, Lina tampaknya tak terlalu menghiraukan hujatan netizen yang membanjiri akun sosial medianya. Pasalnya, saat diwawancara oleh awak media, Lina mengaku bahagia dirinya diberikan anugerah oleh Tuhan. Ya bahagialah dikasih anak. Aku tuh seneng banget. Jadi waktu aku pertama ketemu bule itu aku bilang loh, aku tuh pernah mimpi kayak punya anak bule sama India gitu aja, bercanda-candain dia. Jadi karena dia juga anak satu-satunya, cucu satu-satunya, jadi pas denger kayak gitu dianya happy, akunya happy sih. Cuman ya ini nggak patut dicontoh ya buat semuanya. Cuman ya kita nggak bisa juga, udah telanjur terjadi, kita harus bertanggung jawab seperti itu sih. Tapi aku tuh syukur loh anak belum lahir udah disayang netizen, sehari bisa disawer 16 juta, 20 juta, terus mereka kayak kasih nama Garlit kayak gitu ya. Jadi anakku tuh udah dapet privilege dari netizen. Aku juga nggak sangka kalau responnya netizen tuh nggak yang kayak menghakimi gitu, nah bisa menerima kedewasaan seperti itu. Lina mengaku akan tetap menikah dengan kekasih bulenya itu. Meski belum diketahui kapan pastinya, Lina meyakini jika kekasih bulenya itu adalah jodohnya. Nantinya kan pasti kedepannya akan menikah ya? Ya pasti dong. Gimana nih, udah cari tahu dia seperti apa? Enggak, aku nggak kayak gitu. Jadi aku suka sama suka, aku ngejalaninnya 1 bulan. Terus aku bilang kayak gini, kayaknya kalau aku sampai hamil dia jodohku, aku gitu aja. Dan ternyata bener. Jadi aku udah nggak cari tahu karena dalam 1 bulan itu kita intens 24 jam Mas. Menariknya, Lina sudah blak-blakan mengumumkan kabar kehamilannya, namun nyatanya itu belum memberitahu keluarganya, karena meyakini jika keluarganya pasti akan menerima kehamilan di luar nikahnya itu. Aku belum ngasih kabar keluarga, malah media nggak kasih tahu, pasti marah sih. Cuman ya gimana pun kan ini cucunya ya, suka nggak suka udah hidup ya. There's no choice. Kalau misalnya hidup berarti kita harus menyelamatkan kehidupannya untuk nanti ketika dia besar harus kita kasih pendidikan yang baik seperti itu. Ya kan kita hidup di wilayah yang memang
sensitif ya terhadap seperti ini gitu. Ketika orang belum menikah kok hamil, ya tapi kan udah terjadi ya. Jadi aku harus bisa nanti memberitahu keluargaku, suka nggak suka ini harus diterima gitu, bahwa cucunya akan ada di dunia ini gitu sih. Aku belum ngasih tahu sih, karena kan baru hitungan minggu ya, aku belum berani ngasih tahu. Kayak orang Jawa bilang pamali, nanti kalau mungkin usianya udah 3 bulan 4 bulan lebih strong bayinya, mentalku lebih kuat, pasti aku kasih tahu keluargaku. Jadi ini media loh yang pertama aku kasih tahu. Erika Karlina belum lama ini juga menjadi sorotan publik usai dirinya mengumumkan terkait kehamilan di luar nikahnya melalui podcast bersama Deddy Corbuzier. Ya, secara mengejutkan, Erika mengaku dirinya hamil 9 bulan dengan DJ Panda. Awalnya ia berniat untuk menikah, namun ia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya itu karena satu dan lain hal. Dalam podcast tersebut, Erika juga mengaku mendapatkan ancaman dari DJ Panda yang diketahui sampai berujung ke laporan polisi. Aku memutuskan gak jadi. Kamu memutuskan untuk gak jadi nikah? Gak jadi, ya. Walaupun kamu dalam keadaan hamil? Iya. Tapi kamu memutuskan gak nikah? Enggak. Karena? Ada banyak sih om alasannya. Kayak kan aku udah ketemu papahnya juga, dia juga udah ketemu mama papa aku. Ada hal-hal yang mungkin aku baru tahu aja gitu. Tentang dia gitu. Salah satunya ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Iya, maksudnya udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga, iya. Dia nikah nggak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu? Kamu nggak tahu dia udah punya anak? Baru tahu pas pas aku mau nikah saat itu. Jadi sebenarnya tujuan papanya tuh baik supaya aku mau terima atau enggak kondisinya seperti ini loh. Karena tadinya sebelum-sebelumnya dia nggak ngasih tahu. Tapi lu nggak punya pikiran sama sekali untuk aborsi? Sama sekali? Dosa aku udah banyak banget om. Aku nggak mau ngebunuh. Aku nggak mau ngebunuh aja. Berat om, berat. Tapi penyesalan aku kalau sampai aborsi ya kan lebih besar. DJ Panda diketahui sudah sempat meminta maaf, namun Erika yang sudah kepalang geram pun enggan menemuinya. Saya tadi udah ke tempat Erika. Saya sama orang tua sih kok. Saya udah ke tempat Erika. Berusaha untuk beretikat baik gitu loh kok. Untuk menemui Erika. Saya juga chat Erika untuk memperbaiki masalah ini. Terus berhasil ketemu? Nah, enggak kok, mungkin dia butuh waktu. Saya bisa memahami. Tak berselang lama atas polemik yang terjadi antara Erika dan DJ Panda, anak yang dikandung Erika pun akhirnya lahir pada 1 Agustus 2025. Meski anak Erika dan DJ Panda itu telah lahir, polemik sebelumnya yang sempat menghebohkan sosial media nyatanya tak dapat dilupakan begitu saja. Ya, buktinya hingga saat ini baik Erika maupun DJ Panda masih dibanjiri hujatan netizen, meski mereka juga tetap mendapatkan dukungan dari penggemarnya. Jennifer Koppen sempat mengakui terkait kehamilan di luar nikahnya bersama mendiang Dali Wasing melalui sosial media. Ya, kabar itu sempat menghebohkan sosial media. Banyak yang mengecam Jennifer dan Jennifer pun banjir hujatan. Namun pada saat itu Jennifer merasa tak masalah mendapatkan hujatan karena menurutnya itu pantas ia dapatkan.
aku mau membagikan kabar kalau aku hamil itu karena aku pengen membagikan kebahagiaan ini aja sama kalian. Jadi buat yang komen jahat, gak apa-apa, aku doain kalian semoga sehat dan semoga kalian dilindungi terus sama Tuhan. Tapi yang udah komen baik, terima kasih banyak. Apalagi yang udah ngebelain aku di comments dan lain-lain, kayak terima kasih banyak. Aku gak sabar buat anak aku ketemu sama auntie-auntie dan om online-nya, orang-orang yang baik-baik banget sama aku. Jadi makasih banyak buat support kalian selama ini buat aku. Dan minta doanya semoga lancar sampai hari lahir nanti. Semoga anak aku sehat. Dan menurut aku sekarang gak penting untuk aku ngejawabin pertanyaan yang terlalu private. Karena ya aku mau simpen untuk diri sendiri aja, bukan karena takut jawab atau apa. Setelah melahirkan putri cantik bernama Kamari, Jennifer tampak semakin lebih legowo dengan apa yang dialaminya. Ya, dalam podcast bersama Denny Sumargo, Jennifer memedikan ceritanya dari awal mula ia mengetahui kehamilannya hingga ia akhirnya menikah dengan Dali Wasing. Yang mana diketahui Dali Wasing kini telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Oke, jadi gini, sebenarnya sebelum aku tahu aku hamil, 1 minggu sebelum itu, aku sama Dali tuh udahan. Oh, sempat break up dulu. Iya, dan kita tuh nggak pacaran, Kak. Kita ya kalau di Bali bule-bule itu emang Gua normal banget. yang kayak gitu. Gua Kalau di Bali tuh memang Tenang, kita sama saling ya. mengerti. Iya, jadi di Bali tuh ya yang kayak ya udah kita jalanin aja, apalah nembak-nembak kayak will you be my girlfriend tuh nggak penting. Dan gitu. itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Kayak dibenarkan, tapi ya that was the lifestyle that I was living back then Iya, gitu. Oke. Jadi seminggu sebelum aku tahu aku hamil, kita tuh mau udahan karena si Dalinya tuh merasa agak minder sama aku karena akunya udah pekerja, udah punya segalanya dan dia ngerasa kayak gue belum punya apa-apa. Dia masih cari jati dirinya Gue masih anak sendiri. muda. I think we need to take a step back and like I need to figure out my future, my dreams. Masih cukup wajar dengan usia Iya, dia. terus aku nangis-nangis lah. Nangis-nangis itu nggak wajar. Nangis-nangis berasa kayak oh, dia tuh mati gitu loh. Nah di situlah ya aku sas, ini kayaknya gue ada sesuatu deh sama gue. Karena aku bener-bener emotional parah banget. Maksudnya kamu ngerasa you gonna lose him? Iya, cuman kayak lebay. Not Aku die ya? Enggak, bukan. Tapi nangisnya tuh kayak orang mati. Aku bener-bener nangis-nangis guling-guling di lantai, Kak. Cuman maksudnya kayak aku udah pernah lah putus dari pacar nggak separah itu. Dan Dali ini bukan pacar aku at that time. Kenapa bisa kayak begitu? Nah disitulah aku suspicious kayak ini hormon gue kenapa? Oh, Jangan-jangan Iya, gue iya. hamil. Itu. Habis itu aku memutuskan untuk tes pack. And you're pregnant. And then I'm pregnant. And you happy. Well, gak happy langsung lah. Iya, Pasti you sedih lah. confused. Confused karena kan we just technically broke up. Ah, itu kan. Tapi I texted Dali. Aku memang bilang ke Dali, I miss my period. Like, I think we need to do a test pack. Dia bilang, okay, in the morning, I'm gonna come over bawa test pack. Little did he know, aku sebenarnya udah test pack dari malam itu langsung. Gak bisa tidur. Aku suruh temen aku test pack. Aku taruh 2 garis bold, red, bold. Terus aku kayak, mata gue salah nih. Iya, coba yakinin lagi. Aku ulang lagi, masukin, aku liatin. Bener 2. lagi. Aku panggil temen aku. 2 dan tegas lagi. Tegas banget, Kak. Bener-bener bold, red, gitu. Bukan samar. Gini, soalnya ini sembari ngobrol ini. Di satu sisi tau nggak, ada orang sedang berjuang pengen punya baby. Iya. Yang kadang-kadang blur-blur aja diteges-tegesin sama dia. Gitu. Iya. Hamil nih, padahal ngeblur banget. Ini yang tegas sampai aku baca lagi package-nya ini kalau 2 negatif gak sih? Ini Iya, apa iya. sih? Kurang Ini siapa yang pengalaman salah? ya, Wak, ya. Iya. Iya. Terus aku panggil temen aku kayak, Mea, oh my god positif Mea. Iya. Terus dia masuk ke kamar mandi, dia bilang, hah? Gak mungkin. Kita buka lagi satu. Jadi dia beli 4 tuh. Buka lagi satu, masukin. Ini yang lebih bagus lagi, yang sensitif. Yang bener-bener profesional lah. Iya. Masukin, positif. Kita berdua cuma tatap-tatapan. Ada ketawanya dikit. Ya anak muda lah jadi. Jadi kayak agak Ini bingung lucu gitu kan. banget, sumpah. Kita kayak Lucu lihat-lihatan. banget. Terus kita lihat tes packnya, kita kayak Gitu. kayak gitu. Tapi- Saking shocknya tuh kita yang pakai, hah? Iya. Nih hamil. What do I do? Like, yeah, I was crying the next day. Kayak setelah waktu Dali datang ke rumah, dia kayak ngeluarin test pack, dia bilang, ayo kita test pack. Terus aku kayak, Dali. Dali kau telat. Dali duduk. Kami udah 5 kali. Udah 4 kali nih bolak-balik, udah nonton film. Aku bilang, Dali duduk dulu. Dia udah langsung mukanya. Oh, Dia gitu. dia feeling ya. Udah tahu pasti. Iya. Aku bilang kayak, I don't want you to panic.
but I'm pregnant. Terus dia langsung nangis, dia kayak no, dia nangis. Bahwa banyak sekali orang di luar sana tidak confidence dengan punya bayi di luar nikah itu salah. Sangat salah, Okay. yes. Tapi jangan bikin lagi keputusan yang salah. Betul. Gitu Betul. Itu dia Kak, kayak aku punya banyak teman yang juga mengalami kejadian ini. Aku bukan bilang teman-teman artis ya, ini teman-teman aku di Bali lah. Yang memang teman dari Bali, mereka bukan siapa-siapa. Ya, kita mereka tahu juga sama ada. tahu lah ya, kan ada. Mereka juga punya kejadian ini dan mereka memutuskan untuk aborsi. Again, that is their choice. Tapi menurut aku pemikiran aku kayak gue udah salah hamil di luar nikah. Kalau gue aborsi anak ini, I don't know how I'm gonna live the rest of my life. Aku nggak tahu. Apalagi aku beragama Muslim, aku tahu aborsi itu adalah hal yang paling dibenci sama Tuhan. Yeah. Di situ aku nangis, aku mikir aku nggak bisa. Aku tuh udah berdosa banget, aku banyak dosanya. This is the one thing I'm not gonna do. Makanya aku kayak mau aku dihujat, it's okay. Yang penting aku tidak membunuh manusia. Selebgram Dennis Syariesta juga termasuk selebgram yang sempat speak up terkait kehamilan di luar nikahnya secara terang-terangan di sosial media. Ya, meski awalnya ia menutupi terkait kehamilannya. Dennis akhirnya memilih speak up dan mengakui jika dirinya telah hamil dengan pria yang digadang-gadang tak ingin bertanggung jawab atas kehamilannya itu. Meski sempat merasa terpuruk, kini Dennis dan putranya Jaden tampak terlihat bahagia dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Lu beneran hamil? Beneran, nggak masuk gue bohong. Mana ada gue bohong. Udah berapa bulan? 3 ke 4. Belum merit? Tadi kan mau merit. Belum merit? Belum. Jadi belum merit sama sekali tapi sudah hamil. Anak siapa? Ya anak dia lah. Siapa? Anak si Deka lah. Oke, Deka. Iya. Nis, ini gue langsung ngomong aja ya. Jadi netizen-netizen ini ngomong semua nih. Ini karma dibayar lunas katanya. Bahkan bukan karma dibayar lunas lagi nih. Katanya ini karma superjet. Karma superjet. Kalau dibilang karma ya jujur gue terima. Karena yang perbuatan gue yang dulu tidak dibenarkan juga kan. Karena ya itu emang menyakiti orang banyak kali. Mungkin banyak yang terlihat di kamera, bahkan mungkin banyak yang nggak terlihat di kamera, perbuatan gue yang nyakitin orang lain. Dan kalau misalkan dibilang karma ya gue terima. Dan gue juga doa sama Tuhan, gue bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalkan emang ini karma gue, ya nggak apa-apa, gue terima. Gue jalanin, gue tanggung jawab, tapi nggak apa-apa, asal kena ke gue. Kalau bisa jangan sampai kena ke anak gue, gitu. Kayak gimana caranya nggak ke anak lu? Ya bisa lah pasti. Terus gue bilang kalau misalnya ini karma gue nggak apa-apa, gue jalanin, gue terima, gue tanggung jawab. Artinya lu tanggung jawab dengan konsekuensinya. Iya. Lisa Mariana beberapa waktu lalu menghebohkan sosial media setelah dirinya mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, pengakuan Lisa Mariana itu sempat viral, bahkan hingga saat ini proses hukum sedang berjalan. Secara terang-terangan Lisa Mariana menceritakan awal mula dirinya kenal dengan Ridwan Kamil hingga dirinya bisa sampai mengalami kehamilan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di Lidah Palembang tepatnya. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan layaknya orang pacaran. Saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau
menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, karena kala itu saya masih umur 21 tahun dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah sulit. Untuk mendapatkan hak identitas anaknya yang berinisial C, A itu, Lisa Mariana terlihat berjuang melalui proses hukum hingga tes DNA dengan Ridwan Kamil. Diketahui tes DNA tersebut telah dilakukan dan kini mereka tinggal menunggu hasilnya sebelum mengumumkan kepada publik. Berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya detail teknis silahkan ke Pak Muslim selaku pengacara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.